kan kita ada dari Kementerian Kesehatan itu bulan November itu udah mulai ada dilonggarkan lah masalah COVID ini. Jadi kita boleh berkumpul dengan batas tertentu, tapi harus dengan protokol kesehatan. Pertama COVID itu masuk di Banjarmasin itu bulan Maret, pertengahan Maretnya. Gejala COVID ini Bu sebenarnya kayak flu biasa, ada batuk, ada pilek, demam, tapi biasanya ada ditandai dengan gejala-gejala lain. Kalau demam itu biasanya demam tinggi. Kalau flu biasa bisa kita nggak demam, cuma batuk pilek aja. Nah kalau COVID ini biasanya demam tinggi, 37,6 derajat Celcius ke atas demamnya. Terus kemudian sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan itu tanda-tanda gejala COVID. Beda dengan flu biasa. Flu biasa mungkin ada juga sakit tenggorokan. Nah, yang biasanya masyarakat itu melapor ke petugas kesehatan itu biasanya yang sudah hilang penciuman dan perasa. Jadinya sudah merasa manis, pahit, asin itu nggak merasa, terus nggak bisa mencium bau. Nah, biasanya kalau kena itu pasti masyarakat lapor. Kalau batuk pilek biasanya jarang, karena dia merasa itu flu biasa. Tapi kalau sudah musim COVID ini gue masyarakat sudah pintar. Kalau batuk pilek biasanya langsung juga berobat ke puskesmas. Jadi kita sudah biasa, masyarakat sudah kenal, yaitu takut juga mereka kalau itu COVID. Nah jadi biasanya sakit tenggorokan, hilang indera penciuman dan hilang indera perasa. Ditambah lagi dengan sesak napas. Sesak nafas ini kalau memang bisa bertahan, biasanya jarang bisa bertahan kalau sesak nafas, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya karena pertolongannya nggak bisa lagi. Makanya vaksin COVID kan nanti beredar di masyarakat itu divaksin di atas umur 18 tahun. Karena pada di bawah umur 18 tahun itu antibodi masih bagus pokoknya. Jadi kalau muda-muda itu kena COVID-nya ada bergejala, itu yang mengkhawatirkan kita. Mereka tidak bergejala, tapi mereka membawa COVID. Takutnya pulang ke rumah nanti ada orang tua dan ini kai di rumah, nah itu yang bahaya. Mereka yang muda-muda tidak bergejala, dia membawa ke rumah. Itu yang kadang-kadang yang tua susah kada seperti orang yang muda, pasti dia ada sesak napas. Dan orang yang komorbid atau menderita penyakit tertentu itu cepat sekali, bahkan ada yang banyak yang meninggal biasanya. Karena itu kan ada penyakit tertentu seperti diabetes, jantung, hipertensi, kegemukan. Orang muda bisa kena COVID meninggal karena dia menderita kegemukan. Jadi berat badannya lebih besar daripada berat badan normal. Nah, gimana caranya kita mengetahui COVID ini ada di dalam tubuh kita? Biasanya itu pertama kita periksa rapid test. Ya, jadi misalnya batuk pilek, kita ada batuk pilek, kita ke puskesmas, terus disuruh dokter rapid test. Cuma rapid test itu tidak memastikan bahwa kita ada virus COVID di dalam tubuh kita. Cuma hanya memberi penjelasan di rapid itu ada reaksi antibodi di dalam tubuh terhadap virus. Itu aja, cuma virusnya udah tahu virus apa. Nah, jadi kalau yang reaktif, hasil rapid testnya berarti ada antibodi kita ada bereaksi dengan virus. Untuk mengetahui virusnya virus apa, makanya kita di swab. Jadi yang tahap 2 itu di swab. Ya, jadi swab itu cara untuk mengetahui apakah kita menderita COVID atau tidak. Nah, swabnya ini biasanya pakai cotton bud panjang, sekitar segini kayaknya panjangnya. Di bawah di ujungnya ada atas yang putih, kayak cotton bud pendek yang buat menutupi. Tapi ini panjang sampai segini, atasnya mungkin sampai segini. Itu yang dimasukkan ke dalam hidung sampai tembus ke saluran tenggorokan. Itu pertama, nanti keduanya kita di mulut, di tenggorokan itu, dan dia diambil. Nah, sebenarnya nggak ada sakit Kang, cuman sampai keluar dari mata, kalau sampai ke tenggorokannya. Ya, jadi biasanya kalau swab tuh
rata-rata berbagi mata Bang. Kalau bersuap di hidung, ada sakit di bawah air, rasa gatal, rasa tak wahil, rasa apa, kayak benda masuk ke dalam hidung. Nah, yang seperti itu. Nah, baru kita tahu bahwa hasilnya itu positif COVID atau tidak. Tapi tidak pasti dia COVID, ya. Nah, rata-rata sekarang COVID ini sesuai dengan reaksinya di dalam tubuh kita, sesuai dengan kondisi tubuh kita, Bu. Jadi tidak biasanya pilek ada, cuman dia langsung pada mencium. Kalau bisa merasa langsung ke situ. Bisa juga pilek ada, sakit tenggorokan ada, dalam perciuman ada, nafas sesak. Berarti dia langsung ke paru-paru, menyerang paru-paru. Jadi tanda-tanda itu tanda kayak berurutan kayak yang penyakit yang biasa. Ya, ada juga yang sebenarnya COVID tapi di swabnya negatif. Nah, itu tergantung reaksi tubuh virus sedang di dalam tubuh kita. Reaksi tubuhnya juga virus di dalam tubuh. Ya. Nah, swab ini dulu sebelum keluar peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 yang terakhir ini, dulu kalau di swab positif isolasi 14 hari. Kalau ada gejala dirawat di rumah sakit. Sekarang tidak. Permendak nomor 5 itu swab hanya 1 kali. Dulu beberapa kali. Dulu di swab, kalau masih positif swab lagi 14 hari berikutnya. Kalau masih positif di swab lagi. Itu swab pertama. Setelah isolasi 14 hari dilepas. Positif kah? Ada kayaknya nggak tahu lagi. Yang penting dilepas sudah ini bisa kemana-mana. Biasanya kalau itu dipastikan dokter sampai 2 kali. Padahal Permendak nomor 5 itu cuma 1 kali swab positif, isolasi 14 hari selesai. Kalau di puskesmas kita biasanya 2 kali. Di swab tadi sekali habis isolasi mandiri dia. Kalau masih positif kita tanya dia masih positif. Kalau dia mau beraktivitas berarti kita harus jaga supaya tidak menularkan orang lain. Seperti itu. Sekarang ada yang di aturan pemerintah itu COVID-19 ini ada yang namanya disiplin hidup sehat. Jadi kita masyarakat ini disuruh berdisiplin hidup sendiri. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu apapun yang kita lakukan setelah dan sebelum beraktivitas itu harus cuci tangan. Apalagi kita di luar rumah, aktivitas di luar rumah, jadi harus cuci tangan. Yang kedua, cuci tangan ini juga Bu, sebelum kita belum cuci tangan nih, dulu cuci tangan ini sebelum makan dan sesudah makan anjurannya. Setelah buang air besar atau buang air kecil. Terus kalau memegang benda-benda kotor itu dulu cuci tangan. Sekarang apapun aktivitas kita dimulai harus dengan cuci tangan. Sebelum cuci tangan kita nggak boleh menyentuh mata, hidung, mata, hidung, mulut, nggak boleh. Karena ini sumber masuknya virus ke dalam tubuh kita. Lewat tangan megang mata, mulut, makanya disuruh harus cuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua itu menggunakan masker. Anjuran harus pakai masker. Makanya sekarang kalau di luar orang banyak dia pakai masker dia di tangannya orang. Oh, dia pakai masker sudah belum masuk mall sudah dijagain oleh satpam. Kalau pakai masker dia nggak bisa masuk. Jadi masker ini dulu susah, menyuruh orang pakai masker itu harus susah, macam-macam alasannya, sesak lah, atau binak lah, ada nyaman, macam-macam lah. Tapi kita sosialisasi bahwa ini penting dia harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker dia bisa tertular penyakit orang atau dia yang menularkan kepada orang lain. Jadi harus pakai masker. Teman-teman yang jualan laki-laki di pasar itu sudah kita sosialisasikan bahwa masker ini utama dalam pencegahan COVID-19. Perlu kita berpelukan bersalaman, berciuman, cipika-cipiki, ketemu kawan rusak. Jadi menjaga jarak itu dimanapun kita berada, kecuali kita sudah sampai di rumah. Sama dengan menggunakan masker. Kalau sudah sampai di rumah nggak perlu kita pakai masker. Di rumah kita dengan kondisi yang di rumah tertutup, kita nggak ada orang lain.
Jangan kalian sampai datang ke jalan di rumah habis ngajar pulang, ada anak kalian yang pulang pinjam masker pemaknya, aduh, kada boleh pinjam maskernya. Satu orang satu masker. Kalau masker kain itu bertahan 8 jam. Habis itu kita cuci, bisa kita keringkan jemur, bisa dipakai lagi. Kalau masker medis seperti ini 8 jam, masker kain 4 jam. Jadi lebih dari 4 jam dicuci. Atau hendak minjam ini keluarga di rumah, anak, suami, atau apa, turun lagi, bisa masker yang dicuci tadi dipakai. Jangan masker yang baru di wajah kita lepas, kita hidupkan ke anak kita, nggak boleh. Harus satu-satu maskernya. Ya. Jadi menjaga jarak juga dengan orang di terminal, di pasar, di tempat angkutan umum. Kalau di pasar kalian kalau bekerja jangan di tempat juga bekerja. Meskipun itu barang tidak kita tukar, karena jadi kadang orang sudah longgar atau cari di lain. Jangan sampai kita untuk bekerja-kerja tidak bersentuhan dengan orang. Itu di pasar biasanya. Di tempat angkutan umum misalnya ada bis atau taksi. Kalau orang di dalam taksi itu banyak, jangan ditempati. Karena aja menunggu taksi berikutnya yang agak kosong. Biasanya supir paham jaga jarak, pulangnya di kedudukan di taksi itu di silang-silang. Yang mana boleh duduk, yang mana ada bisa bilang supirnya kagak harus tidak tahu apa-apa. Nah itu pada saat yang dilihat banyak orang di dalam taksi, bisa bikin aja cari taksi yang agak longgar. Nah jadi itu harus tiga ini yang penting. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ditambah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Percuma kita menjaga tiga poin ini kalau tubuh kita tidak kuat. Jadi kita harus menjaga imunitas kita dengan makan yang bergizi, banyak makan sayuran dan buah-buahan, dan banyak minum air putih. Gak usah buah-buahan yang mahal-mahal. Buah-buahan yang murah, mudah didapat dan kada bermusim. Banyak pepaya, pisang, jeruk, semangka, itu bisa. Karena setiap hari ada. Jangan mencari buah yang bermusim. Durian, cempedak, ya susah. Jadi kita cari buah yang murah, mudah didapat dan kada bermusim. Itu diperkenalkan harus banyak makan sayuran dan buah-buahan pada saat ini. Ditambah dengan konsumsi vitamin. Itu untuk menjaga imunitas tubuh kita. Karena kalau kita percuma kita jaga 3M itu, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kalau tubuh kita tidak sehat, percuma. Bisa masih menularkan COVID karena kita daya tahan tubuh kita rendah. Nah, selain yang 3M itu tambah meningkatkan imunitas, juga kalau kita datang bepergian pulang ke rumah kita harus mandi sebelum kita beraktivitas di rumah. Kadang kian habis pulang mengajar kian ke pasar, habis itu belanja, beli ke rumah, jangan langsung baharaguan. Lepas baju yang semakin mandi dulu, karena dulu baharaguan di dapur. Ya, jadi habis mandi, ganti baju baru kita beraktivitas di rumah. Jangan kita habis datang langsung ke mana-mana, makan, minum di rumah. Jadi kita harus bersihkan dulu tubuh kita, harus mandi. Ya, kalau kita sakit flu biasa, batuk pilek harus istirahat. Karena kita tidak tahu lagi apa flu jadi COVID atau tidak. Jadi kita harus istirahat di rumah, kontak petugas kesehatan. Batuk pilek, kayak apa nih habis nih? Kalau konsultasi bisa, atau dia langsung datang ke puskesmas. Nah, jadi harus jangan beraktivitas yang lain. Kalau kita flu, lebih baik tinggal di rumah. Atau kita ke fasilitas sarana kesehatan. Nah sekarang juga uang ini dipegang orang kemana-mana adalah seluruh dunia orang megang duit. Jadi dia mau ke pasar, habis belanja, simpan duitnya, tapi dia harus cuci tangan, jangan sampai ke rumah mencuci tangannya. Makanya bisa dianjurkan kita membawa hand sanitizer kemana-mana. Tapi di pasar rata-rata sudah diisi tempat cuci tangan. Jangan khawatir dia mencari-cari tempat cuci tangan di mana aja. Misalnya tidak ada hand sanitizer di dalam tas,
Jadi cari tempat cuci tangan. Biasanya ada di sudut-sudut pasar itu tempat cuci tangan sudah disediakan. Ya, jadi kita megang duit itu harus ingat bahwa kita harus cuci tangan. Makanya sekarang orang banyak transaksi online. Ya, bayar online. Tapi kalau mungkin kita di pasar-pasar buka sayur pakai online, kasihan hasilnya. Kemana aku di sini udah isi rekening segala macam. Itu untuk menghindari supaya kita jangan terlalu banyak kontak lawan duit. Karena duit ini juga sumber penyakit, bukan COVID aja Pak, TB paru, hepatitis, penyakit-penyakit menular itu bisa lewat duit. Makanya hati-hati kalau kita pegang duit, habis duit belanja, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Jadi dianjurkan sekarang hand sanitizer atau tisu basah yang steril itu harus ada di dalam tas. Kita harus mencari aman, diri kita sendiri yang aman. Karena kalau kita yang kena, keluarga juga ikutan kena. Kalau satu orang di dalam keluarga positif COVID, serumahan di swab. Karena dia kontak erat serumah, atau mungkin guring berubah misalnya. Saya tahu, jadi satu keluarga itu harus di swab kalau ada yang satu positif. Ya, apalagi dia meninggal karena COVID di rumah itu, di swab dalam isolasi. Semua harus dijalankan, protokol kesehatannya juga dijalankan. Nah, jadi itu yang diharapkan. Mudah-mudahan kita paham dan mengerti COVID ini anggap ada di sekitar kita. Kita berkumpul seperti ini, kan tahu ya kita yang muslim dulu, dan tahu kita orang yang tanpa gejala mungkin ada di sini, nggak tahu. Jadi lebih baik kita mengamankan diri dengan menggunakan masker, aman berarti kita. Ya. Nah, mengharapkan mungkin kalau informasi ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain, karena juga kita tidak bisa memberikan pengumuman dengan banyak orang yang harus terbatas. Ya, makanya di anjuran pemerintah ini harus disampaikan ke guru apapun caranya. Makanya kita ambil yang guru yang hadir sekarang. Ya, jadi selanjutnya bisa guru yang mengikuti ini bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa kalau misalnya daring dengan murid, COVID ini disosialisasikan dulu. Ya, COVID ini harus disosialisasikan kepada murid. Karena dia tidak menerima secara pasti, karena dia melihat di media, kadang-kadang kan sudah juga banyak berita hoax segala macam. Jadi kita yang harus menyampaikan sambil kita ngajar, sambil kita sampaikan itu. Kemana-mana harus cuci tangan berjalan kemana-mana harus pakai masker. Nah, itu gue salah satunya sekolah ini kenapa pada sampai ini dibuka, sampai sekarang tidak dibuka. Yang pertama itu sekolah harus siap dengan sarana dan prasarana protokol kesehatan. Tempat cuci tangan harus tersedia, air dan sabunnya. Setiap ruangan sebelum masuk kelas siswa itu ruangan harus disterilkan dengan hand sanitizer. Ya, jadi kita harus semprot bu. Sebelum siswa masuk harus disemprot. Kalau sekolah siap, siswa boleh bisa masuk. Dan siswa sebelum masuk kelas itu di luar sudah harus pakai masker. Kalau tidak punya, kita harus beri dia masker. Nah, itu kenapa jadi pemerintah tuh menyampaikan ini, sekolah ini tidak bisa buka. Siapkah sekolah menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang lengkap? Itu salah satunya. Kedua, siswa ini kondisinya antibodinya bagus, termasuk antibodi yang bagus. SMA, SMP, SD, TK malah itu termasuk antibodi yang bagus. Kasihan hubungan yang mengajar kalau salah satu siswa kita ada yang positif tanpa gejala, kan antibodinya bagus kan bergejala. Jadi kasihan guru yang mengajar yang tatap muka. Itu salah satu pertimbangan pemerintah. Kenapa sampai sekarang sekolah belum dibuka? Ya, nanti mungkin disediakan vaksin. Kita nggak tahu kapan vaksin itu bisa diimunisasikan kepada masyarakat. Cuma dari batas umur 18 tahun ke atas. Karena dianggap di bawah 18 tahun mereka masih bagus.
kondisinya kecuali ada penyakit penyerta, misalnya anak itu kena kanker kah, atau kena TB paru, atau kena hepatitis, baru nggak bisa cepat COVID masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dalam kondisi yang normal, antibodinya masih bagus. Nah, jadi balita itu di bawah 1 tahun karena dia imunisasi, sudah ada imunisasi yang lain. Jadi di atas 1 tahun sudah dibentuk antibodi di dalam tubuh. Ya, jadi mudah-mudahan karena apa yang kita sampaikan bisa disampaikan lagi kepada yang lainnya, kepada keluarga juga di rumah. Ditabur kalau ada anak atau mama yang ada pakai masker keluar rumah, sehingga jadi warung sehingga belanja. Waktu media keluar rumah harus pakai masker. Ngobrol kayak dua tetangga harus pakai masker. Siapa tahu tetangga dia positif. Nah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa informasinya disampaikan ke yang lain-lain juga. Tadi Ulun bilang mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Pernah kalian mendengar berapa langkah cuci tangan? Sekalinya cuci tangan itu kan sembarangan juga pula. Diatur ulang sekalinya ada beberapa langkah. Cuci tangan itu dulu ada 7 langkah. Sekarang berkurang jadi 6 langkah. Kalau di rumah sakit malah 5 langkah. Jadi biasanya kita ambil yang 6 langkah. Jadi siswa-siswa tuh gue hafal cara cuci tangan itu. Apalagi TK. Ini paling racak kita ajari cara cuci tangan ya selama 60 detik. 60 detik. Jangan lawas. Kasihan misalnya yang di luar cuci tangan orang bantri di belakang kayak lawas, apa-apa yang dibasuh jalur orang. Jadi 60 detik bolehlah kurang. Asal sesuai dengan langkah yang dianjurkan. Ya. Jadi cuci tangan itu 6 langkah. Pertama, ini kada masuk hitungan sebenarnya. Taruh sabun di atas telapak tangan. Ya, kalau ada sabun cair, misalnya ada sabun batangan, jadi dibasahi dulu tangannya, baru diusap sabun. Kalau pakai cuci tangan kan ini baru dikasih air. Nah, habis itu telapak tangan baru digosok. Telapak tangan, gosok rata-rata digosok. Habis telapak tangan, punggung tangan. Punggung tangan kanan di atas tangan kiri. Bergantian, punggung tangan kiri di atas punggung tangan kanan. Habis itu di sela-sela jari. Sela-sela jari. Ya, habis sela-sela jari baru mengunci. Ini Bu. Kalau mengunci, jangan ininya yang digoyang-goyang, malah ininya yang digosok. Jempol menggosok buku jari, jempol kiri menggosok buku jari yang sebelah kanan. Terus diganti, nanti jempol kiri yang menggosok buku jari di sebelah kiri. Jangan mengunci ininya yang digoyang-goyang, ini kan sudah dibersihkan. Langkah yang pertama, kedua tadi. Nah, jadi mengunci harus dibersihkan yang ininya. Habis yang langkah keempat, baru putar jempol yang bersih-bersih. Habis putar jempol bersih-bersih, baru kuku. Kukunya dibersihkan di telapak kaki, di telapak tangan yang sebelah kiri kalau kuku kanan. Gantian. Setelah baru dikeringkan, bisa dengan tisu atau dikeringkan di seperti ini. Jangan disapukan ke baju. Habis cuci tangan. Ya, kalau ingat 6 langkah cuci tangan itu berarti sesuai dengan aturan kesehatan. Ya, jadi beberapa orang mungkin murid gue yang ngajak hafal cuci tangan ini SD, SMP, SMA atau TK. Itu apa 6 langkah cuci tangan? Dulu 7 terakhir ini yang dibasuh. Tapi sekarang ditinggal. Jadi cuci tangan sampai sini aja. Ini gak usah lagi. Cuci tangan buat di sekolah 10 jam.